Well, teman-teman, sesuai dengan judul hari ini mengenai banyak nggak sih yang berjudi di pasar saham, teman-teman. Nah, karena apa? Karena lagi cukup ramai juga ya yang bilang bahwa di saham kamu judikan uang kamu di saham, seperti itu. Nah, jadi hari ini kita akan coba bahas sedikit mengenai apakah iya banyak. Jadi saya nggak bilang bahwa saham itu bukan judi atau saham itu adalah judi. No. Teman-teman pasti udah tahu semuanya. Teman-teman pasti udah tahu semuanya bahwa saham itu adalah sebuah investasi. Nah, yang sekarang ingin saya bahas ini adalah mengenai apakah banyak orang yang berjudi di saham dan apa ciri-cirinya. Oke, teman-teman, selamat datang di IG Live Galeri Saham. Hari ini kita akan bahas mengenai tindakan-tindakan para trader yang pada dasarnya mungkin teman-teman bisa lihat bahwa tindakan mereka itu mungkin akan lebih banyak ke naifannya daripada kalkulasi ataupun perhitungan resikonya. Jadi kita banyak melihat bahwa dalam beberapa, mungkin teman-teman setahun, 2 tahun di pasar saham, atau mungkin ada yang sampai udah puluhan tahun, kita akan banyak melihat banyak trader itu come and go, teman-teman. Datang dan pergi. Kalau yang datang dan bertahan, itu dikit, teman-teman. Saya bisa bilang seperti itu. Tapi banyak yang datang dan pergi. Kok kayak kasino ya kesana ya? Teman-teman ke Genting, teman-teman ke Sentosa, datang dan pergi. Nah, kenapa bisa seperti itu, teman-teman? Kenapa banyak fenomena seperti itu? Jadi, banyak orang yang mencoba peruntungan di pasar saham. Dia tidak melihat bahwa pasar saham itu adalah sebuah pasar yang untuk jangka panjang, tapi hanya untuk jangka pendek. Contohnya adalah yang masuk ketika lagi gak sibuk-sibuk amat, lagi pas corona kemarin, atau pas tahun ini misalnya, atau mungkin 5 tahun yang lalu dan lain sebagainya. Nah, ketika mereka mencoba peruntungan di pasar saham, maka pada dasarnya motif pertama seseorang itu adalah sudah mulai berharap. Oke, berharap. Nah, berharap ini adalah sebuah hal yang bisa cabang 2 nih, teman-teman. Berharap ini sebuah peluang, saya coba pelajari dan saya bisa, saya semakin bagus. Tapi cabang berikutnya adalah berharap ini adalah apa? Berharap ini adalah berharap untung-untungan, siapa tahu hoki. Nah, teman-teman, kira-kira yang pertama dan yang kedua, yang pertama adalah belajar, yang kedua adalah langsung coba-coba. Kira-kira mana yang gambling? Tentu yang langsung coba-coba tanpa belajar, ya enggak? Ketika orang belajar, maka dia mengasah kemampuannya, dia mengasah ilmunya, memperdalam ilmunya, sehingga apa? Dia bisa siap mendapatkan apa yang dia harapkan. Nah, tapi ketika banyak orang yang masuk ke pasar saham tanpa belajar ini tuh sama sekali, gitu ya, tanpa itu sama sekali, itu tentu akan apa? Itu tentu akan membuat segala tindakan yang dia lakukan itu lebih banyak gambling daripada investasi ataupun trading. Teman-teman, investasi ada ilmunya. Dan investasi jangka panjang di saham, perusahaan yang berkualitas, oke? Bukan yang katanya sih berkualitas, tapi faktanya nggak gitu-gitu juga, gitu loh. Nah, di perusahaan yang berkualitas, itu adalah investasi jangka panjang yang tidak kalah daripada investasi teman-teman di properti, punya bisnis franchise, sewa rumah, apartemen, kos-kosan. Itu tidak kalah. Kastanya sama, teman-teman. Saya nggak bilang lebih bagus saham atau lebih jelek saham, enggak ya. Tapi saya dibilang itu kasta yang sama. Anda analisa, Anda lihat kalkulasi dan melihat prospek yang bagus, itu adalah investasi jangka panjang. Trading juga sama. Trading saham juga sama, teman-teman. Trading saham itu sebuah ilmu. Ilmunya apa? Banyak orang bilang, enggak, itu mah gambling. No, itu ilmu. Ilmu seperti Anda dagang pakaian, dagang handphone, dagang aksesoris, dagang jam tangan, atau apapun itu. Itu ada ilmunya. Beli di harga tertentu, jual di harga yang lebih tinggi. Beli di harga tertentu, jual di harga yang lebih tinggi. Dan itu terus yang terjadi selanjutnya. Nah, jadi ketika kita memahami metodenya, maka itu adalah sebuah mekanisme perdagangan normal setara dengan tadi dagang saham, sama seperti dagang pakaian, dagang elektronik, dagang jam tangan, dagang
tas branded dan lain sebagainya. Nah, yang jadi masalah adalah apa teman-teman? Yang jadi masalah adalah orang ikut-ikutan dan akhirnya terjebak. Saya mau tanya deh, ada nggak sih dari kita yang di rumah teman-teman ada sepeda yang dibeli ketika pandemi, sekarang udah nggak pernah dipakai? Oke? Impulsif membeli sepeda tersebut itu juga bisa terjadi dengan membeli saham. Ikut-ikutan, lagi ngetren, lagi rame, saya ikutan ah. Nah, ikut-ikutan mungkin masih mending kalau kita membeli barang yang memang bisa kita pakai. Tapi kalau kita membeli bisnis dalam berupa saham sebuah perusahaan, maka itu udah masuk ke dalam kategori apa? Semi gambling, teman-teman. Semi gambling. Nah, akhirnya apa teman-teman? Akhirnya apa? Kalau sepeda bisa dipajang, bisa digantung. Misalnya seperti itu. Tahu-tahu beli buku nih, tahu-tahu beli buku nggak dibaca, misalnya ya. Misalnya nggak dibaca, Anda bisa pajang. Gitu ya. Ini bukan berarti buku nggak dibaca ya, tapi maksudnya konsepnya seperti itu. Tapi kalau Anda beli saham, nggak kepake, nggak bagi dividen, harganya turun terus, dipajang di mana? Di online trading portfolio. Nah, jadi itulah perbedaan yang paling mendasar. Apakah kita ini berinvestasi saham, bertransaksi saham, berdagang, atau malah mencoba-coba peruntungan di saham? Bisa diikuti ya teman-teman di sini ya. Nah, jadi teman-teman, ciri-cirinya apa sih? Kalau Anda bisa melihat teman Anda yang ini mah, dia mah, aduh kacau lah, ini mah bukan trading namanya, ini bukan investing namanya, lu mah judi gitu. Ciri-cirinya apa teman-teman? Ciri-cirinya adalah membeli saham tanpa perhitungan yang matang. Itu gambling. Membeli saham di harga berapapun, oke? Tapi gue mau cut loss. Tapi hati-hati, coba dilihat. Gue akan cut loss kalau turun 3% dari harga beli. Nah, yang terjadi apa? Di harga berapapun dia hajar beli. Kenapa? Turun 3% gue jual. Itu namanya semi gambling di sana. Tapi yang terjadi nantinya adalah ketika harusnya dia cut loss, malah dia simpen. Dia simpen terus, harganya turun terus. Nah, itu efek samping dari gambling, teman-teman. Itu sering terjadi. Itu sering terjadi. Apalagi teman-teman? Apalagi dia merasa dia benar. Oke, dia merasa dia benar, harga akan ke sana. Teman-teman, apa bedanya? Begini ya, dia merasa dia benar, tapi itu tanpa kalkulasi, tanpa analisa, hanya baca-baca berita. Come on, berita itu bukan untuk dianalisa. Berita itu adalah laporan. Laporan. Yang dianalisa adalah bisnisnya, proses bisnisnya, dan peningkatan dalam bisnis. Bukan berita. Berita adalah laporan. Ketika teman-teman, misalnya teman-teman ada yang punya anak nih ya, udah punya anak lagi kelas apa, SD, kelas 1, kelas berapa, SMP, apapun itu, kuliah. Ketika sudah pembagian rapot, oke, nilai kamu rapot rata-rata 50. Itu udah berita. Oke, udah berita. Kenapa? Malesnya itu udah berjalan. Nilai jelek itu sudah ada, baru keluar rapot. Nah, rapot jelek itu sama kayak berita jelek. Itu udah terjadi, teman-teman. Udah terjadi di sana. Nah, jadi kalau asal baca berita dan abis itu bilang, wah oke, ini company bagus hanya berdasarkan berita. Laporan keuangan kalau investasi nggak dipelajari, technical kalau sebagai trader tidak dipelajari, maka itu sama juga dengan Anda beli lotre. Anda pasang angka di sana. Angkanya 11515. Gue kayak yakin deh ini keluar. Tunggu aja akhir bulan. Beda nggak teman-teman? Enggak beda. Sama. Nah, itu juga salah satu yang bisa kita lihat bahwa apa? Bahwa unsur gambling di pasar modal itu cukup banyak. Dan biasanya itu menjadikan kita kehilangan uang. Atau nyangkut. Teman-teman, nyangkut walaupun sahamnya belum dijual, itu sudah kehilangan uang. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, apalagi teman-teman? Apalagi? Anda membeli saham yang Anda rasa sudah murah. Tanpa perhitungan. Di sana.
Dulu harganya 3.000, sekarang harganya 1.500. Ini udah murah. Saya beli. Dari mana tahu harga udah murah? Iya, dulu pernah 1.500, sempat 3.000, sekarang 1.500 lagi. Ya murah dong. Nggak bisa. Company yang sahamnya Anda beli adalah benda hidup, teman-teman. Benda hidup. Mereka ada orangnya di dalamnya. Mereka ada bisnisnya, mereka ada pemasukannya, mereka ada biayanya, mereka ada pengeluarannya. Itu ada benda hidup, teman-teman. Itu nggak beda jauh dengan badan kita. Ada masuk yang kita makan, energi yang kita keluarkan, dan pengeluaran yang kita keluarkan. Kurang lebih seperti itu. Efeknya apa? Badan kita jadi makin gede, atau badan kita jadi makin kecil, atau badan kita tetap sama aja, makin tinggi atau makin pendek. Itu pada dasarnya seperti itu. Nah, di saham itu sama. Nah, jadi kalau kita nganggap bahwa murah dong, dulu 3.000, sekarang 1.500. Nah, kalau itu yang terjadi, kita gambling. Kenapa? Dasarnya nggak jelas. Dasarnya hanya menggunakan harga. Daripada Anda melakukan itu di saham, mendingan Anda dagang beneran. Di sana, dagang beneran. Harga sepeda Brompton dulu 30 juta, sempat 100 juta, sekarang 30 juta lagi. Murah dong. Silakan beli. Kenapa? Value-nya tidak berubah di sana. Tapi belum tentu naik ke 100 juta lagi. Kan seperti itu. Tapi value-nya belum berubah. Tapi kalau saham, beda cerita. Dulu 3.000, sekarang 1.500, bakal balik ke 3.000. Jangan salah. Kalau ternyata dulu 3.000, sekarang 1.500, sekarang itu perusahaannya udah terseok-seok. Oke? Atau misalnya cadangan tambangnya sudah mulai menipis. Atau misalnya apa lagi? Misalnya apa? Produknya sudah mulai tergerus oleh persaingan. Orang udah mulai ke toko sebelah, bukan ke toko dia. Contohnya seperti itu. Dan kita menganggap dulu 3.000, sekarang 1.500 itu murah. Maka teman-teman, itu analisa nggak komplit. Analisa ngasal-ngasalan. Dan itu juga salah satu faktor dari, itu salah satu bentuk dari gambling di pasar modal. Kenapa gambling? Karena gue yakin deh, nanti pasti bagus. Tahu dari mana? Nanti pasti bagus. Tahulah pokoknya. Yang ini gue yakin. Guys, itu gambling. Di sana. Itu gambling. Oke? Nah, itu dia. Jadi, kenapa di stock market ini banyak sekali orang-orang yang come and go. Datang lalu hilang. Datang lalu pergi. Yang bertahan 5 tahun itu sangat sedikit. Karena orang yang datang lalu pergi, kebanyakan adalah orang-orang yang mencoba-coba peruntungan. Di sana, teman-teman. Jadi, di sini, teman-teman yang baru setengah tahun trading, baru 1 tahun, 2 tahun, coba pelajari dengan benar stock market. Dalami dengan benar ilmu yang Anda harus miliki untuk melakukan transaksi yang Anda inginkan. Contohnya, Anda mau trading, Anda mau buy and hold, Anda mau swing trading, Anda harus pelajari technical analysis. Jangan analisa berita. Jangan analisa fundamental. Mau swing trading, pakai analisa fundamental. Gimana caranya? That's gambling. Kenapa? Nggak nyambung. Di situ loh. Nggak nyambung. Teman-teman, atau teman-teman mau investasi. Teman-teman ketika investasi, perdalamlah analisa fundamental. Tapi analisa fundamental jangan yang sudah ada. Beritanya dianalisa, laporan keuangan dianalisa, itu yang diperiksa. Itu nggak bisa. Kenapa? Itu seperti analisa raport murid, raportnya mahasiswa. Bahwa apa? Raport itu sudah terjadi, itu cuman reporting. Kejadiannya yang jelek ataupun yang baik itu ada sebelumnya. Sebelum raport ini muncul. Di sana. Kalau kita menganggap bahwa raport apa yang teman-teman lihat ini sudah merupakan analisa untuk masa depan, belum tentu. Kalau murid sekolah, sekarang nilai raportnya 100. Semester depan 50 bisa nggak? Bisa aja. Kalau apa? Kalau dia tiba-tiba sakit.
Kalau di rumahnya berantakan. Kalau ketemu teman yang aneh-aneh. Misalnya, contohnya seperti itu. Di bisnis juga sama, teman-teman. Di bisnis juga sama. Bahwa apa yang sekarang bagus, kita harus lihat bahwa yang ke depan harus dianalisa bahwa memang ini akan bagus. Maka, menganalisa raport yang perlu dilakukan adalah, termasuk financial statement ya, adalah melihat pola tahunan yang berjalan dalam 5 tahun terakhir di sana. Nggak bisa dengan PBV doang, nggak bisa dengan PER doang. Itu nggak bisa, teman-teman. Karena apa? Karena kalau PER PBV itu cuma nganalisa satu komponen nilai dalam sebuah report. Itu nggak mungkin. Dan kalau kita melakukan hal itu saja, that's what we call gambling juga. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi udah bisa kebayang ya, teman-teman ya. Udah bisa kebayang ya bahwa agar kita tidak terjerumus dengan aktivitas gambling, Anda harus menguasai apa yang Anda harus kuasai seiring dengan tujuan Anda membeli saham. Investing, pelajari fundamental, tapi yang relevan. Mau trading, pelajari technical, jangan malah fundamental. Di sana, teman-teman, ini satu hal yang saya ingin share nih ya. Tapi kan trading harus ngerti fundamental juga dong. Loh. Coba lihat teman-teman kita pedagang di Mangga 2, di Tanah Abang, dan lain sebagainya. Kalau semua orang yang dagang fokusnya adalah fundamental, teman-teman, gak ada itu orang yang mau jual sendal seharga 50.000. Mereka akan jual sendal yang harganya 1 juta, yang kualitasnya bagus. Kebayang gak di sini? Kebayang gak? Ya kan? Kalau orang dagang ngelihatnya adalah kualitas fundamental, ya kan? Maka dealer-dealer mobil itu, dealer-dealer APM mobil itu nggak mau jual mobil yang harganya 100 juta. Mereka mau jualnya di harga 1 miliar semua, yang kualitasnya bagus. Masuk akal nggak? Di sana, teman-teman. Oke? Jadi sangat salah kaprah kalau trader, swing trader, dan lain sebagainya, dia menitik beratkan di fundamental. Kalau itu yang terjadi, maka di Indonesia ini nggak ada tuh namanya mobil-mobil murah. Harusnya semuanya yang 1 miliar ke atas. Kalau semua orang berpikir bahwa kualitas itu nomor 1, maka pedagang-pedagang di Tanah Abang, harga barangnya pasti dijual kain-kain ya, kain-kain Hugo Boss semua. Nggak ada tuh kain-kain yang lebih murah, misalnya seperti itu. Nggak ada tuh baju yang 100.000 dapat 4. Nggak ada. Yang ada 100.000 cuma dapat kancing di sana. Nah, teman-teman kebayang di sana. Jadi, investasi, pelajari fundamental, proyeksi ke depannya. Oke. Kalau trading, pelajari di technicalnya. Mungkin teman-teman akan merasa aneh nih. Ini ilmu apa nih? Tapi percayalah, fakta di lapangan adalah seperti itu. Karena apa? Kalau kita trading pakainya itu fundamental, ujung-ujungnya harganya turun, kagak di cut loss. Pernah nggak ngalamin seperti itu? Harganya turun, kita langsung ngomong ke teman saya, ke teman gitu ya, nggak apa-apa lah, ini fundamentalnya bagus, nggak apa-apa, fundamental masih bagus kok, nggak apa-apa kok, dia terbesar, nggak apa-apa, ini masih segala macam. Ujung-ujung apanya? Boncos. Akhirnya apa? Average down, beli, turun, beli. Teman-teman, ada restoran, udah sepi pengunjungnya, malah Anda tambahin bangkunya. What's the idea? Kebayang nggak? Average down itu seperti itu. Ada restoran sudah sepi, udah nggak ada yang mau datang, tapi Anda spend uang untuk nambahin bangku di restoran tersebut. Aneh nggak sih? Aneh. Kalau bisa itu bangku meja ditarik keluar, pindahin ke restoran Anda yang masih rame. Rame adalah harga naik. Tapi naiknya juga harus dilihat, naik itu sustain atau naik untuk turun lagi di sana. Kayak gitu, teman-teman. Oke. Nah, jadi kalau Anda punya dua restoran,
Yang satu rame banget jualan mie, yang satu lagi sepi banget jualan katsu, misalnya seperti itu. Rame banget jualan mie, sepi banget jualan katsu. Yang Anda tambah meja kursinya yang mana? Yang sepi atau yang rame? Yang rame. Yang sepi kalau bisa di-cut loss, tutup. Nggak bisa. Kalau tutup saya rugi nih. Saya udah invest sewa ruko 100 juta, udah peralatan segala macam. Ini kalau saya biarin, saya tutup, rugi nih. Saya biarin aja. Ujung-ujungnya apa teman-teman? Subsidi silang. Resto yang rame untuk nutupin ongkos biaya bulanan dan kerugian resto yang sepi. Why? Langsung buang. Kayak gitu teman-teman. Nah, ketika kita salah dalam flow yang tadi yang saya sampaikan di sini, maka kita pada dasarnya lebih ke gambling. Kenapa? Average down adalah salah satu sarana gambling. Saya agak kenceng ngomong di sini. Average down adalah salah satu sarana gambling buat orang-orang yang tidak mau mengaku kalah. Banyak nggak para pejudi itu yang udah kalah, coba lagi, udah kalah, coba lagi, udah kalah, coba lagi. Teman-teman, itu namanya average down. Di posisi yang kalah. Di kasino yang kalah. Di sana. Nah, hati-hati. Dan yang jadi masalah adalah apa? Yang jadi masalah adalah kita nyaman untuk membenarkan diri kita. Denial, teman-teman. Kita membenarkan diri kita. Actionnya apa? Kalau di kehidupan sehari-hari, actionnya adalah kita ngeyel. Gitu loh. Lu udah gak berprestasi di kantor, lu udah gak jelas kerjanya, tapi kalau ngomong itu laganya tuh kayak lagi orasi gitu loh. Ada kayak gitu. Nah, kalau di saham, tindakannya adalah average down. Karena gue benar, ini pasti naik. Kalau gue average down, nanti bisa naik lebih cepat. Kalau gue average down, nanti average price gue turun. Nanti gue average down, nanti gue bisa keluar lebih cepat dan bla 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 segala macam. Teman-teman, itu sudah masuk ke penjudi di sana. Gitu ya, teman-teman ya. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman, jadi kita harus mengerti di sini bahwa kalau semua tindakan yang kita lakukan dalam membeli ataupun menjual saham berdasarkan metode. Jika Anda tahu bahwa saya jual ini karena metode itu bilangnya ini harus jual. Saya beli ini karena metode itu bilangnya ini waktunya beli. Ketika itu yang Anda tahu jawabannya seperti itu, Anda sedang bertransaksi sehat. Bertransaksi sehat. Tapi ketika teman-teman membeli saham karena kayaknya bisa naik deh, atau teman-teman menjual saham karena saya takut dia turun lagi, teman-teman udah semi gambling di sana. Itu di sana. Ada orang lagi rame-rame beli, saya ikutan beli. Nah, teman-teman, itu FOMO. FOMO juga salah satu bentuk dari gambling. Gue coba peruntungan. Teman-teman, coba perhatikan. Ketika kita FOMO, kita ngejar atas harga saham, kita pasti di kepala kita berpikir, coba deh siapa tahu gue dapat lagi nih. Siapa tahu gue dapat. Metodenya apa? Kagak ada. Metode itu kagak ada di sana. Metode kagak ada, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya beli di pucuk, harga turun. Di sana. Nah, hati-hati teman-teman. Itu jadi hati-hati. Dan ujung-ujungnya nanti satu lagi, ini terakhir ya. Kita bilangnya kalau di galeri saham kita bilangnya tuh pada mabok saham. Oke, bukan judi saham. Pada mabok saham, ini dibeli, itu dibeli, ini asal beli, itu dibeli, segala macam. Nah, ujung-ujungnya apa teman-teman? Ujung-ujungnya apa? Anda jadi exit liquidity pemain besar. Itu goal akhir dari bukan. Itu bukan goal akhir. Maksudnya itu akhir kisah dari
pejudi saham. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Nggak usah ditulis di kolom komennya, nggak usah. Tapi pernah nggak teman-teman mengalami hal tersebut? Beli saham, jual saham, beli saham, jual saham, nggak jelas pakai ilmu apa, pokoknya ikutin apa kata orang di sosial media, di apa, ngomong apa, ikutin segala macem gitu ya. Ikut-ikutan tuh adalah bukan analisa loh, ikut-ikutan tuh adalah numpang. Itu kayak taruhan bola, ikutan. Tim mana yang Anda mau ikut? Tim A atau tim B? Itu ikutan. Endingnya apa teman-teman? Endingnya adalah dibikinlah sebuah euforia bahwa tuh bener. Anda pakai uang akan makin lama makin besar. Oke, deposito dicairin, reksadana dicairin, rumah dijual, temen digadai, apapun dilakukan. Ketika udah sampai di harga atas, boom, harga turun ke bawah. Contohnya seperti apa? Seperti harga KF 7.000 ketika vaksin pertama kali muncul di Indonesia. Berapa banyak yang nyangkut di 7.000? Banyak di sana. Oke. Nah, itu jadi itu ya, teman-teman ya. itulah apa yang tadi saya sebut sebagai gambling, teman-teman. Jadi trader banyak yang come and go, teman-teman. Itu sangat banyak. Saya dari tahun 2004 di pasar modal Indonesia, dari indeks di 600, come and go adalah pemandangan sehari-hari. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini teman-teman adalah apa? Teman-teman di sini saya yakin teman-teman mengikuti IG Live Galeri Saham adalah teman-teman yang bukan untuk nunggu nanti diomongin beli saham apa ya. Abis IG Live ini dikasih stock pick apa ya? Kita nggak pernah kasih stock pick kan kalau di IG Live kan ya. Oke. Nanti abis di IG Live ini disuruh ngapain beli saham ya? No, nggak mau. Kenapa? Karena kita bukan ke arah sana. Kita untuk edukasi, teman-teman. Kita untuk edukasi. Nah, jadi saya percaya teman-teman di sini mungkin yang baru mulai trading saham atau yang udah setahun, 2 tahun, 3 tahun, mungkin yang 5 tahun, ingat selalu, coba tanyakan ke diri Anda, ketika Anda beli saham, jual saham, coba dipikirkan, kenapa saya beli? Di situ. Kenapa saya jual? Metodenya apa? Kalau teman-teman masih belum bisa menemukan metodenya apa, Anda harus belajar. Kenapa? Karena bisa jadi Anda survive selama ini hanya faktor hoki di sana, atau uangnya masih ada. Oke? Harus belajar biar apa? Biar Anda tahu alasan dengan jelas kenapa saya harus beli, kenapa saya harus jual. Ini bukan bicara untung atau rugi dulu. Oke? Kalau metodenya sudah bilang beli, tapi endingnya ternyata masih rugi, itu kembali nanti ke statistik, teman-teman. Statistik ke peluang untung di pasar modal. Oke? Saya bisa bilang itu bisa 70%. Tapi kalau Anda nggak tahu sama sekali, kenapa ya saya beli ya? Kata teman. Kenapa saya jual ya? Kata broker. Kenapa saya beli itu ya? Nggak tahu sih, feeling aja nggak enak. Somehow itu udah pintu ke gambling, teman-teman. Yang kedua adalah apa? Anda mau invest. Saya mau invest. Kalau saya pribadi ya, saya suka di financial stocks. Oke? Di financial stocks. Karena dia sustain dan bagi dividen. Tapi ketika udah invest di financial stocks yang udah lama gitu ya, lalu habis itu udah udah ditambah terus, dicicil beli terus segala macam. Tapi tiba-tiba di satu titik, saya jual deh. Kenapa dijual? Ya ini beritanya jelek, Amerika gini, ada bank Amerika collapse, ada ini segala macam, bla 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 segala macam. Ujungnya Anda jual portfolio Anda. Wait, sekarang pertanyaannya adalah, kalau Anda invest jangka panjang, Anda jual karena berita, what's going on? Invest jangka panjang, jual karena berita, itu sesuatu yang aneh, teman-teman. Sesuatu yang aneh. Harusnya kalau invest saham jangka panjang, jual karena sahamnya bermasalah, company-nya harus bermasalah dulu. Tapi kalau company nggak ada masalah, berita di luar jelek, itu juga di luar negeri gitu ya, kok dijual? Contohnya seperti itu.
Karena apa? Karena tahun ini banyak sekali orang yang geleng-geleng kepala melihat harga BRI naik, harga BCA kuat di atas, harga Mandiri kuat di atas, dan lain sebagainya. Oke, banyak saham yang lagi turun. Tapi kita bicara konteks misalnya let's say investing di sana. Jadi teman-teman, jadi itulah mengenai pembedaan antara apa? Antara gambling versus trading. Gambling versus investing. Dan itu akan jadi pembedaan antara orang yang come and go. Come and go. Dengan orang-orang yang udah come dan survive dan grow. Oke? Come and go, ada juga come and grow. Seperti itu. Nah, teman-teman, kalau teman-teman ingin mendapatkan referensi saham-saham yang potensial, baik itu untuk saham-saham trend following, untuk saham-saham swing trading, seperti itu, teman-teman bisa subscribe ke free newsletter Galeri Saham. Ini jadi newsletternya itu free, email, bentuknya email. Itu teman-teman tinggal buka aja website Galeri Saham, nanti ada pop-up menu untuk subscribe free newsletter kita. Tapi kalau teman-teman nggak mau repot, teman-teman bisa hanya ketika IG Live ini berlangsung, tanggal 24 Mei jam 8 malam WIB, hanya ketika waktu yang tadi saya sebutkan, sekarang juga, Anda bisa ketik email Anda di kolom komen di bawah, oke? Ketik email Anda di kolom komen, nanti tim kami akan bantu untuk compile, dimasukkan ke dalam free newsletter Galeri Saham. Jadi nanti setiap hari bursa jam 8 pagi Anda selalu mendapatkan email mengenai rekomendasi-rekomendasi saham, baik itu rekomendasi beli maupun jual. Oke, untuk swing ataupun untuk trend following. Kurang lebih di sana. Jadi silakan ya teman-teman ya, silakan tulis email Anda di kolom komen untuk kita bantu masukkan ke dalam free newsletternya Galeri Saham. Free. Atau kalau enggak, teman-teman bisa ke Telegram channel, cari aja @Galeri Saham, Anda join. Itu adalah free channel Galeri Saham. Kita memberikan rekomendasi-rekomendasi sore dan intraday untuk saham-saham yang memang sempat kita mention sebelumnya. Oke, lanjut ya. Sekarang saya mau coba lihat di chat dulu. Ada pertanyaan apa di sini? Amarta Wulandari, tutor atur portfolio. Oh teman-teman, untuk ngomong-ngomong mengenai atur portfolio, kita nanti tanggal berapa ya? Kita ada namanya 5 days challenge. Tanggal berapa ya? 5 days challenge, tanggal 5 Juni sampai 9 Juni. 5 hari, 5 days challenge. Topiknya adalah portfolio makeover. Ngerombak portfolio. Portfolio makeover for your maximum profit. Nah, nanti teman-teman tinggal buka aja profittrader.id. Ini saya tulis deh, oke. Profittrader.id untuk ikut 5 days challenge. Ini free, teman-teman. Ini free. Silakan dicek ya, profittrader.id untuk ikut 5 days challenge. Teman-teman klik aja, Anda daftar free. Ada yang VIP juga, Anda mendapatkan tools yang komplit. Oh, ngomong-ngomong, kalau teman-teman ikutan 5 days challenge nanti di link yang saya berikan ini ya, Anda bisa mendapatkan memakai tools unggulan Galeri Saham, yaitu Profit Trader Module. Anda bisa pakai, Anda bisa gunakan sepanjang program ini berjalan hingga 14 hari setelah selesai. Itu jadi kurang lebih mungkin setengah bulan lebih ya. Setengah bulan lebih Anda bisa pakai untuk mempelajari bagaimana cara kita menganalisa saham yang berpotensi trend bullish ataupun untuk saham-saham yang swing. Itu Anda bisa gunakan sepanjang program ini berjalan mulai dari Anda mendaftar. Ya, jadi coba cek di komen, ada yang saya mention profittrader.id untuk ikut 5 days challenge. Dan jangan lupa di sini teman-teman, saya udah lihat juga di sini udah banyak yang drop email di sini ya. Masukkan email Anda ke dalam kolom komen untuk tim kami compile untuk kita masukkan ke dalam free newsletternya Galeri Saham. Oke, lanjut. Saya mau coba cek dulu, saya mau jawab pertanyaan dulu sedikit. Dari Rizkyar, apa kabar yang gambling Arto dari 18.000 sekarang di 2000-an? That's gambler di sana. Kenapa? Dia membeli karena menganggap dari 19.000
bisa ke 22.000. Contohnya seperti itu. Tapi dia tidak mempertimbangkan apa? Ada dua. Dia udah naik dari harga 100. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada dukungan dari fundamentalnya. Jadi, ini contohnya apa teman-teman? Ini contohnya adalah teman-teman mau beli sepeda lipat. Mereknya itu adalah Dahon, tapi seharga Brompton. Dari mana logikanya? Tapi bukan berarti Anda tidak boleh punya Arto ketika lagi rally. Tetap boleh. Tapi bedanya adalah Anda harus tahu dengan jelas di mana Anda harus jual. Baik jual untung maupun jual rugi. Itu lagi kayak yang tadi saya sebutkan, bahwa apa? Ketika Anda beli saham, jual saham, Anda ngerti kenapa beli. Oh, alasannya ini. Metode. Kenapa jual? Alasannya itu. Metode. Bukan karena berita, bukan karena feeling, bukan karena global, bukan karena Dow Jones, bukan karena Dow Futures, dan lain-lain. Tapi karena metode. Kalau Anda tahu jawabannya apa, maka Anda siap mengikuti segala macam saham yang bergerak di sana. Tapi kalau enggak, jangan deh. Sayang uang. Oke? Lanjut ya. Lanjut. Nah, dari Sukarohmidin. Tapi ada pengecualian nggak kalau kita tuh boleh average down? Ada. Kapan? Ketika perusahaan bagus, harganya turun karena faktor lain. Contohnya apa? Beli BRI, beli BCA, beli Mandiri, beli Telkom, apapun itu ketika pandemi. Yang bikin harga turun adalah orang takut pandemi, ya kan? Gua hidup gimana? Lagi nggak kerja, ya kan? Gua hidup gimana? Nasabah reksadana di redeem, akhirnya apa? Kan ngejual, harga jadi turun. Bisnis BCA, BRI segala macam, kita harus lihat apakah ini impactnya permanen ketika pandemi atau ketika pandemi selesai ya udah normal lagi kan, seperti itu. Kita harus lihat harga turun berapa dalam, bisnisnya turun seberapa sedikit gitu loh. Kalau itu yang terjadi, itulah average down. Malah kalau bisa all in. Yang penting apa? Company-nya jelas. Bukan company yang dianggap-anggap bagus oleh kita, tapi yang memang bagus. Oke, lanjut ya. Lanjut di sini average down udah, lalu habis itu dari Bu Karisa. Kesimpulan 1, silakan analisa fundamental yang relevan dan proyeksikan jika Anda investing. Yes, betul. Saya sangat encourage teman-teman mempelajari, mendalami fundamental. Kalau Anda beli saham untuk beli seakan Anda beli rumah. Beli untuk disimpan selamanya. Gitu loh. Beli untuk dimanfaatkan selamanya. Oke? Fundamental nomor 1. Technical nggak boleh dilihat. Percaya deh. Oke? Technical tidak boleh dilihat. Tapi, kalau teman-teman beli sesuatu untuk nanti dijual, beli lagi untuk nanti dijual, itu namanya trading. Itu namanya trading. Enggak kok saya invest bisa setahun. Trading juga ada yang horizonnya setahun. Namanya position trading atau trend following. Itu juga ada sampai setahun. Jadi, kalau beli saham untuk nanti di harga tertentu dijual, itu lebih banyak aspek technical daripada fundamental. Sangat singkat waktu kita untuk bisa saya jelaskan mengenai hal ini, tapi pada dasarnya itu adalah konsepnya. Oke, nah lanjut ya, lanjut di sini ya. Kita lihat lagi, ada pertanyaan lagi nggak di sini? Oke, ini ada kolom pertanyaan dari Wijangkoro. Misal beli saham buat dapat dividen yang yield tinggi, terus ARB 5 kali tapi masih di hold, apa itu ya?
itu namanya salah ngitung. Bukan judi, tapi itu salah ngitung. Beli saham yang kasih dividen yield tinggi, tapi setelah itu ARB 5 kali. Itu namanya apa? Itu namanya teledor ngitung. Di sana. Teman-teman harus ingat, dividen itu seperti telur dari ayam. Oke. Ada ayam, ayam petelur, udah gemuk banget karena di dalamnya ada 10 telur. Misalnya seperti itu ya, 10 telur. Oke. Yang jadi fokus Anda adalah berat ayamnya. Makin berat ayamnya, makin bagus. Oke, makin gemuk di sana. Oke. Nah, tapi ketika Anda fokus pada berat ayam dan ayamnya itu sudah bertelur, yang jadi apa? Yang jadi kan beratnya turun. Nah, turun itu akhirnya apa? Turun itu adalah yang kita sebut dengan ARB berhari-hari, teman-teman. ARB berhari-hari. Di situ dia. Oke. Ini saya barusan pin komen Profit Trader ID untuk ikutan 5 days challenge. Yang topiknya adalah mengenai portfolio makeover for your maximum profit. Itu saya baru pin, teman-teman tinggal cek lagi. Nah, jadi kalau beli saham dividen yield tinggi, ARB berturut-turut turun, ARB berkali-kali, itu namanya adalah teledor menghitung. Di sana. Fokus kita adalah harga, tapi karena sudah bertelur, contohnya seperti itu, harga jadi turun. Itu hal yang wajar kok. Teman-teman, kita buang air juga berat kita jadi turun kan. Sama aja kok. Jadi, kalau mau beli saham yang berpotensi bagi dividen gede, belinya jangan ketika menjelang bertelur. Tapi kapan? Pas masih kurus. Oke, lanjut ya. Kita lanjut. Lalu Orange Gecko. Malamku, kalau mau swing trading, beli di support tapi kemudian tembus support, cut loss-nya gimana? Break support, jual. Beli saham karena di support, itu udah bener. Kalau mau swing, oke? Itu udah bener. Itu bener-bener metode. Itu metode, udah di support. Oke? Lalu dia turun ke bawah support. Ngapain dong? Jual. Di bawah support. Ya kan? Tapi jadi nggak bener dong beli di support. Bukan. Market itu punya sebuah dinamika. Nah, kita membaca tendensi. Nah, membaca tendensi, teman-teman, disitulah kita menggunakan metode beli di support. Tapi yang jadi pertanyaan paling penting adalah, apakah support Anda sudah benar? Teori adalah mau swing, beli di support. Nah, supportnya itu sudah benar belum ditentuin? Disitulah teman-teman butuh metode, butuh analisa teknikal, menguasai analisa teknikal, teman-teman. Semoga menjawab ya, Orange Gecko. Lanjut ya, di sini. Oke. Nah, jadi itu dia. Itu pertanyaan menarik. Yang kedua, dari lokasi properti. Mandiri kenapa sideways, BBRI kenapa all time high? Well, jadi setiap saham ada karakternya di fase, di waktu yang mungkin sama, teman-teman. BRI karena apa? BRI karena kinerja bagus. Lalu kan manajemen juga bilang bahwa BRI akan berusaha untuk membagikan dividen tinggi dalam beberapa hari ke depan. Itu bisa jadi salah satu faktor orang lebih memburu BBRI daripada Mandiri ataupun daripada BCA. Nah, yang paling penting di sini adalah apa? Kita kadang kalau menguasai teknikal, kita bisa lebih mengetahui awal saham yang lebih bagus ini BRI deh, bukan Mandiri deh. Belinya BRI dulu, Mandiri nanti dulu di sana. Itu sama seperti apa? Itu sama seperti tadi dari Orange Gecko. Kalau mau swing trading, beli di support. Nah, saham mana yang karakter swingnya paling rapi? Itu juga ada patokannya juga, teman-teman. Di sana. Supportnya udah bener, tapi kalau sahamnya tipe-tipe saham yang volatilitas tinggi, maka support itu biasa kejebol. Tapi kalau saham yang volatilitasnya itu normal, bukan rendah ya, kalau rendah nggak bisa, normal, maka
sampai di support cenderung dia bisa rebound. Nah, itu dia. Itulah kenapa kita butuh menguasai technical untuk teman-teman yang ingin melakukan trading, baik short term trading, medium term trading, hingga long term trading. Metodenya itu sebenarnya sama, tinggal sedikit diubah durasinya. Ngomong-ngomong mengenai metode trading, teman-teman, kita di sini sekarang di Galeri Saham sedang ada promo, teman-teman. Sedang ada promo adalah promo back to market. Jadi karena kita udah sibuk dengan pekerjaan kita dan lain sebagainya macamnya, teman-teman harus sadar bahwa apa? Teman-teman harus sadar bahwa kesibukan para trader di luar market, kembali ke kantornya, usahanya, bisnisnya, itu menyisakan satu hal yang menarik, teman-teman. Yaitu apa? Ekonomi tumbuh berjalan cukup kencang, di mana-mana juga rame, seperti itu. Tapi harga saham gitu-gitu aja. Kenapa? Lagi sepi. Ujung-ujungnya apa? Ekonomi lagi tinggi, mulai menanjak, tapi harga sahamnya nggak kemana-mana. Lihat IHSG, nggak kemana-mana, kan gitu kan? Tapi ekonomi teman-teman lihat di mana-mana udah macet, udah banyak yang belanja, udah banyak yang makan di luar dan lain sebagainya macam ya. Traveling, bisnis naik. Ada gap, teman-teman. Ada gap. Nah, gap ini di satu titik akan membawa fase bullish, fase yang positif bagi pergerakan harga saham di pasar modal Indonesia. Nah, kita ada promo back to market. Jadi teman-teman, saya mau share di sini sedikit. Nah, ini dia back to market. Oke, be more profitable with multiple trading strategy. Jadi manfaatkan peluang bersama Profit Trader Membership. Jadi di Profit Trader Membership ini teman-teman bisa memiliki metode yang fleksibel, baik itu untuk swing trading ataupun trend following. Nah, Profit Trader Membership ini bisa Anda dapatkan start from 999.000 untuk 3 bulan. Dan sekarang lagi ada promo, teman-teman. Lagi ada promo 20% off dari 15 Mei sampai 28 Mei 2023 ini. Jadi teman-teman tinggal simpen aja foto di sini, capture gitu ya, atau nanti cek di link di Instagram Galeri Saham, maka teman-teman akan bisa melihat informasi mengenai promo ini. Karena apa? Dengan metode swing trading ini, teman-teman dari sejak awal tahun ya, itu sudah memberi kita rekomendasi dari watchlist kita itu sudah secara indeks udah bisa tumbuh sekitar 23%-an, jauh lebih baik daripada IHSG yang masih minus-minus tipis di sana. Jadi saat ini topiknya adalah swing trading jauh lebih unggul daripada buy and hold. Swing trading jauh lebih baik daripada trend following. Anda bisa dapatkan parameter-parameter swing trading di beberapa saham unggulan kita di Profit Trader Membership. Start from 999.000 untuk 3 bulan. Oke, itu dia ya. Itu dia mengenai program sedang berlangsung. Sekarang saya coba cek lagi ada pertanyaan lain nggak? Dari Tenus. Kenapa kalau ARB retail kalah jual cepat dengan bandar? No, itu salah. Jangan dikit-dikit bawa bandar. Yang jual bisa jadi retail juga. Oke. Coba lihat ketika ARB volumenya tinggi atau rendah. Kalau market dibuka dia langsung ARB, teman-teman nggak bisa jual, volumenya juga rendah, ya semuanya nyangkut, ya kan? Semuanya nyangkut, kayak gitu loh. Itulah kenapa kita kalau trading jangan ngikut-ngikut, lihat kode broker, lihat flow dan lain sebagainya macamnya. Kenapa? Ujung-ujungnya pasti telat. Ngekor kode broker udah nggak bisa kode broker, oke? Ngikut flow misalnya, wah flownya lagi beli nih, gue ikutan, tiba-tiba dia jual, telat. Kenapa? Ngikut belinya aja udah telat, apalagi ngikut jualan. Tapi kalau bicara ARB, ini bukan masalah bandar jual lebih cepat. Kalau volumenya tipis ketika ARB, ya semuanya nyangkut. Kayak gitu ya Pak ya. Oke, lanjut. Kita cek lagi dari Orange Gecko. Kalau swing trading wajib pakai auto trade nggak kok? Atau boleh manual? Kalau punya waktu, manual nggak apa-apa. Tapi kalau kita punya kesibukan, kerja, toko, rumah tangga, apapun itu, pakai auto trade enak. Contohnya gini, mau beli di harga 1000, ya kan? Harga udah turun ke 1010,
pakai auto trade. If last price sama dengan 1010, buy saham ini di harga 1000. Jadi ngantri, bisa. Oke? Dapat deh notifikasi ngantri ataupun dapat gitu ya. Mau dijual di berapa? 1050 atau 1070. Ya udah. Kan kalau ngantri di offer langsung itu kan ngerusak bid offer. Percayalah, itu ngerusak bid offer. Jadi, kalau udah seperti itu gimana? Pakai auto trade lagi. If last price lebih besar dari 1060, jual saham saya di 1070. Jadi kalau udah naik dikit baru pasang secara otomatis di offernya. Jadi itu bisa, teman-teman. Itu bisa. Oke. Lanjut dari Chandra Fernando. Pak, kasih tips untuk average down. Why? Kenapa harus average down? Apakah dalam posisi nyangkut? Misalnya? Ya kan? Jadi average down itu adalah hal terakhir yang perlu kita lakukan. Di sana. Kalau harga sahamnya turun, sebelum dia turun dalam, jual. Ketika udah di bawah, bottom reversal, beli banyak. Budget Anda untuk average down, pakailah untuk beli di bottom. Itulah kenapa saya bilang, teman-teman dari tadi, harus menguasai technical. Nggak bisa pakai berita. Lagi turun, oh Dow future-nya hijau. Beli yang banyak. Teman-teman, itu semua boncos. Itulah banyak trader come and go di sana. Setahun, 2 tahun menghilang. Oke? Itu dia. Average down paling ideal dipakai adalah ketika kita ingin mengakumulasi. Teman-teman, akumulasi. Harga sahamnya lagi turun. Saya mau average down buat akumulasi. Nah, kalau udah bicara akumulasi, maka horizon kita bukan untuk segera balik modal, bukan untuk naik 10-20% dijual, tapi untuk disimpan jangka panjang. Itu tipe average down. Banyak kan investor-investor besar di Indonesia yang kalau harga sahamnya turun terus, dibeli, dikumpulin terus. Ya kan? Dia kan nggak trading, dia invest. Jadi itu dia dulu. Average down adalah hal terakhir yang ingin kita lakukan. Dan jangan sampai average down itu kita lakukan karena kita punya posisi yang kepepet. Gitu ya. Atau kita average down pada saham-saham yang turun, tapi harganya turun bukan karena perusahaannya jelek, tapi harga turun karena faktor X. Nah, itu silakan untuk average down. Apalagi di sini ya. Nah, ini pertanyaan bagus banget nih. Pertanyaan bagus banget dari Ika Vero 10. Kalau untuk trading itu, sebaiknya buat target untuk take profit minimal berapa persen kah amannya? Ini banyak yang salah kaprah, teman-teman. Ini banyak yang salah kaprah. Kita tendensinya adalah kalau cut loss 3% dari harga beli. Kalau profit taking 7% dari harga beli. Itu nggak bisa kayak gitu. Makan hati. Setiap saham punya volatilitasnya sendiri, sehingga setiap saham punya target-target profit takingnya yang berbeda-beda. Bisa diikuti nggak di sini? Ya, karena setiap saham punya karakter volatilitas yang berbeda, maka setiap saham punya target-target profit yang berbeda. Kalau BRI mungkin 7% bisa take profit. Misalnya gitu ya. Ketika lagi sideways. Tapi ketika lagi trend mungkin 15% bisa profit taking. Tapi saham-saham seperti Kalbe Pharma, swing juga tuh Kalbe itu. 5% itu mungkin range untuk profit taking dia. Beda-beda, teman-teman. Itu beda-beda. Breeze itu mungkin punya range 15% untuk profit taking. Jadi, memahami di mana level support, memahami di mana level resist akan menentukan berapa sih range profit taking kita. Asalkan support dan resist itu benar caranya. Oke? Dan setiap saham punya volatilitas yang berbeda-beda,
di sisi atas maupun sisi bawah. Semoga berjawab ya Bu ya. Teman-teman, sebelum saya udahan, saya mau infokan, saya mau remind lagi ke teman-teman semua bahwa kita sampai tanggal 28 Mei kita ada promo spesial Back to Market More Profitable with Multiple Trading Strategy. Saham-saham yang cocok buat swing, Anda bisa tahu apa aja. Saham-saham yang cocok buat buy and hold, trend following, seperti kemarin ASA, seperti kemarin WIM, Anda bisa tahu dengan bergabung di Profit Trader Membership start from 99K yang sekarang ini sedang ada promo spesial 20% off hingga 28 Mei mendatang. Nanti teman-teman tinggal cek aja di story kita atau teman-teman tinggal cek di link pada bio Instagram @galerisaham. Oke, teman-teman, kayaknya itu aja ya. Kayaknya itu aja dan sepertinya sudah nggak ada pertanyaan lagi. Nih terakhir, Stock Exchange of Asian. Wah, bos sering nyangkut scalper nggak? Nggak pernah scalping di sana. Karena saya bukan scalper, saya tidak pernah coba-coba scalping di sana. Jadi teman-teman sibuk di kantor, jangan coba-coba scalping. Teman-teman punya waktu yang cukup dalam trading, jangan coba-coba investing jangka panjang, simpan 6 tahun. Bosen. Jadi semua itu juga kembali ke kondisi kita. Kita punya waktu, kita punya kadang-kadang punya waktu, atau kita tidak punya waktu sama sekali. Dan itu juga yang kita harus rasional. Metode apa yang kita harus pakai dalam bertransaksi saham. Oke, teman-teman, itu aja dari saya. Semoga materi mengenai banyak yang berjudi di pasar modal ini teman-teman bisa mendapatkan insight yang menarik. Ingat selalu bahwa Anda semua di sini saya yakin adalah orang-orang pembelajar. Jangan sampai jadi trader yang come and go. Jadilah trader yang come and grow. Terima kasih.